والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah. Pembukaan dulu dari beliau. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu bertaubat. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka apabila engkau Muhammad SAW hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, tabarakallah. Berikut jazakallah khair pada Ananda Janita Saka. Masya Allah, tabarakallah. Tadi telah disampaikan sari tilawahnya dengan artinya juga. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kami mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Marjuan. Beliau sudah ada, jadi kita bisa langsung perkenalan dulu Ustadz ya. Ustadz Marjuan ini sekarang sedang mengadakan safari dakwah. Safari dakwah dimulai dari IS. Nah, sekarang sampai di Toronto. Mungkin untuk Ustadz kami persilakan untuk memberikan sekilas tentang apa sih materi safari dakwah ini, Ustadz. Kami dari ACT Istiqlal Toronto mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban Ustadz. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Tolong diberi sedikit sekilas tentang safari dakwah ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Sebelumnya suara saya sudah jelas, Pak? Bapak Ibu sekalian. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa muallimina sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah setelah 1 bulan ini tanggal 21 ya. 21 saya berangkat tanggal 17. Berarti sudah 1 bulan 5 hari. 1 bulan 5 hari dari semenjak saya tiba di Vancouver ke Kamloops sampai saya dari barat menuju ke timur North America. Allah berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dengan sambutan, dengan antusias sama-sama untuk berbagi ilmu. Jadi memang safari dakwah ini kita siapkan programnya tahunan dari Yayasan Ibrahim Darul Muttaqin bekerja sama dengan pengajian-pengajian di Kanada. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua, kemudian juga sekalian untuk mentadabburi alam, kemudian juga untuk menyampaikan hajat-hajat kita dan juga berbagi ilmu lah itu Pak Agus di sini.
Ya, saya juga dapat ilmu dari ekspatriat di sini. Ya, kemudian bapak-bapak juga bisa sharing ilmu dengan saya di sini. Begitulah Pak Agus. Jazakumullah khair Ustaz. Nah, itulah acara Safari Dakwah yang beliau sedang berjalan, dan di ujung acara kita kebagian, alhamdulillah untuk meng-host beliau. Jadi istilah Toronto adalah host yang sekarang beliau berada. Insya Allah untuk materi pada malam hari ini sebagai bagian dari Safari Dakwah adalah kajian yang berjudul Jangan Tergesa-gesa. Nah, ini menarik sekali. Ini masuknya gimana ya Ustaz? Ataukah kita itu sebaiknya jangan tergesa-gesa begitu ya Ustaz ya, kira-kira ya? Iya. Baiklah kalau begitu, mari kita simak dengan seksama tentang materi dakwah dari beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol ya Ustaz. Jazakumullah Pak Agus. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tujuan safari dakwah ini juga untuk menunjukkan rasa cinta kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua tempat yang saya singgahi menjadi saksi dan bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini sebagai pembuka kita akan membawakan judulnya yaitu Jangan Tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Dari sisi yang lain kita sering dengar hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isti'jal minasyayatin. Keterburu-buruan itu adalah dari syaitan. Itu dalam prospek ataupun kajian yang ringkas. Ya, apapun itu. Dalam pandangan umum keterburu-buruan itu memang datangnya dari syaitan. Para ulama melebarkan lagi. Ada 5 hal yang harus disegerakan. Ya, kecuali pada 5 hal. Ya, kecuali pada 5 hal. Yang pertama adalah ya, terburu-buru ketika yaitu menyegerakan orang yang sudah selesai kehidupannya di atas dunia. Maka fardu kifayahnya itu harus segera dilaksanakan. Kemudian juga yang kedua, membayar hutang. Itu juga harus disegerakan. Ya, ketiga adalah anak gadis. Itu juga harus segera dinikahkan. Karena mahkota seorang ayah terletak di anak gadisnya. Nah, semakin lama dia menikah, maka semakin banyak fitnah yang akan menyerangnya. Ya, itu 3 hal. Nanti yang 2 silahkan dicari sendiri. Itu perkataan para ulama. Tapi yang kita mau bahas, bentar ya, saya agak panas ini. Nah, tadinya mau bergaya. Jadi kita buka aja. Ternyata tidak sesuai kondisinya. Ini disponsori oleh Pak Konjen, itu yang sponsor itu. Pak Hendra. Kita lanjutkan. Jadi yang kita bahas malam ini bukan tergesa-gesa daripada hal-hal yang tadi, tidak. Tapi tergesa-gesa terhadap dunia. Ya. Nanti ayat Al-Quran yang akan kita ambil apa? Dari surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi dari ayat ya, dari ayat 78 tentang percakapan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya. Kita baca sedikit. Qala hadza firaku baini wa bainik. Kata Nabi Khidir, hadza firaku. Inilah waktunya, saatnya kita berpisah di antaraku dan di antara kamu. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Nah, ini kuncinya. Aku akan mengabarkan, memberitahukan kepadamu tentang
ya takwil ataupun tafsir daripada apa yang aku lakukan tadi, 3 hal, ya, melobangi kapal, kemudian membunuh seorang anak kecil, kemudian mendirikan dinding tanpa meminta upah, ya. Apa yang tidak engkau sanggup atasnya bersabar. Jadi dikisahkan di dalam ayat ini kalimat malam tastati' alaihi sabra ini diulang berkali-kali. Ya, aku udah yakin Musa kamu tidak akan sanggup bersabar. Ibu mau ceramah di sini. Aku sudah yakin Musa, kata Nabi Khidir, kamu tidak akan sanggup bersabar. Dan ini sebenarnya ya Al-Quran ketika menceritakan hal ini, itu menceritakan naturality manusia yang memang tidak sanggup bersabar. Tapi karena Nabi Musa ini seorang nabi, maka nabi itu dia ya yang menjadi penderita duluan. Kata Rasulullah, Allahumma a'inni fi sakaratil maut, kata Rasulullah. Ya Allah, bantulah aku pada sakratul maut ini, kata Rasulullah SAW. Padahal gampang saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberikan rasa sakit pada kematian kepada Rasulullah. Ya karena sebaik-baik manusia, kemudian pemimpin para nabi, ya, yang akhlaknya adalah Al-Qur'an. Kata Aisyah, kalau mau melihat Al-Quran berjalan, lihatlah Rasulullah. Jadi dalam dirinya itu adalah aplikasi dari Al-Quran. Wajar saja Allah menetapkan, ya, Muhammad tidak kita beri sakratul maut karena dia adalah nabiku yang paling mulia. Tapi kan diberi Rasulullah. Bahkan kata Aisyah, ketika Rasulullah berada di pangkuannya itu, ya, Rasulullah berkata kepada diriku, ya Aisyah, inna fil mauti la sakarat. Wahai Aisyah, pada setiap kematian itu ada rasa sakitnya. Ya, ini membuktikan bahwasanya Rasulullah merasakan. Ya, jadi kalau Nabi itu, kalau ada derita yang akan diemban atau diberikan kepada umatnya, maka nabinya dulu yang harus diberi. Ya, nabinya dulu yang harus diberikan, ya. Seperti itulah maka Nabi Musa ini jadi contoh dari sifat manusia yang tidak mau bersabar. Musa dulu kita contohkan, ya, karena dalam ketergesa-gesaan ini yang dikatakan oleh Nabi Khidir, kamu nggak akan sanggup sabar, ya. Jadi Nabi Khidir rupanya dari arah yang mana dia datang? Dari arah yang ilmunya, yang ilmu Allah itu, yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz, Allah berikan kepadanya pengetahuan itu. Misalkan ini nanti Marjuan matinya di mana, tanggal berapa, disampaikan Jibril kepada Nabi Khidir. Ya, ilmu itu aja Allah singkapkan sedikit kepada Nabi Khidir yang namanya tirainya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di depan kita ini apa? Yang kita nampak materinya ini layar dunia. Di balik layar dunia apa? Ada tirainya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sebalik tirai Allah Subhanahu wa taala ada apa? Ada namanya Lauhil Mahfuz. Ketentuan kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di atas dunia alam semesta sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Namanya itulah zaman azali. Ya, kalaulah manusia paham tentang konsep layar dunia, tirainya Allah, Lauhil Mahfuz, insya Allah dia tidak akan tergesa-gesa. Dia tidak akan mendatangi yang haram. Dia tidak akan mendatangi daging yang busuk. Dia tidak akan mati-matian mengusahakan rizkinya. Hanya dia tidak akan mati-matian mengusahakan yang sejengkal dari lambungnya. Kemudian dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada rasa iri hati, dengki dan hasad terhadap orang yang didahulukan rezekinya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Musa dari segi manusia seperti kita,
Kemudian Khidir yang Allah berikan kepadanya ilmu tentang apa yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Yang dikasih cuma kepada Nabi Khidir, yang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi ini, ya, hanya 3 perkara saja. Tapi kita sudah menganggap itu sesuatu yang Masya Allah. Kalaulah kita semua tahu bahwasanya pilihan kita itu di belakangnya ada keburukan, ya, mungkin kita tidak akan memilih pilihan itu. Contohnya ada dia sudah berusaha untuk mendapatkan sesuatu, dia perjuangkan, ya, tetapi ternyata ketentuan Allah mengatakan tidak, ini tidak untukmu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bisa jadi yang engkau anggap baik itu buruk bagi kamu. Asa ayyakuna huwa khairal lakum bal huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau anggap dia itu baik bagi kamu, tapi sebenarnya itu dia buruk bagi kalian. Ya, inilah yang mau kita bahas itu. Ya, ketika ketentuan Allah itu mengatakan tidak, maka disitulah kita harus mengatakan bahwasanya pasti ada hikmah yang besar, pasti ada kebaikan yang besar yang Allah siapkan di belakang keputusannya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berada di rumah Pak Agus di Mississauga, Ontario, ya, kemudian juga jamaah yang berada di Zoom, Majelis Zoomiyah. Insya Allah, Majelis Zoomiyah kan. Kalau mazhab ada Syafi'iyah, ya, Alhamdulillah. Kalau ini ada Zoomiyah. Yang malas-malas melangkahkan kakinya pergi majelis taklim, tinggal klik Zoom aja. Dapat juga didoakan malaikat. Ini malas berjalan, malas klik Zoom, ya, rugi. Ya, tidak diampuni karena orang yang pergi majelis taklim, malaikat menyebut namanya. Ya, mendatangkan rahmat baginya, kemudian juga namanya disebut-sebut oleh penduduk langit dan ikan-ikan di lautan meminta ampunkan dosa para penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Jadi mudah-mudahan nanti yang berada di Toronto, Mississauga, ya, Burlington, Kingston, Ottawa, semuanya bisa gabung, ya, sama-sama kita menghapuskan dosa kita, menempah kursi kita di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kajiannya. Jadi Musa tadi dari sebelah manusia yang tipikalnya memang tidak sabar. Sementara Khidir tadi yang Allah berikan sedikit ilmu, tetapi menghadapi manusia yang tipikal manusia yang dia melihat hanya kepada materinya saja. Ya, kemudian ya ada sesuatu yang menggelitik kita. Kenapa permasalahan yang gaib ini kan gaib yang dilakukan Nabi Khidir ini. Dia bolongi kapal, dia lubangi kapal, kemudian dia bunuh anak kecil yang tidak berdosa, ya. Kemudian dia berusaha membangun rumah 2 anak yatim tanpa meminta upah, sementara mereka kelaparan. Mereka kelaparan di kampung itu karena mereka minta dijamu, tidak dikasih. Ya, begitu juga air pun nggak dikasih. Ya, air pun nggak dikasih. Tapi alhamdulillah ya, selama saya dari barat ke timur tidak pernah saya dikasih telur ceplok ya. Ya, kalau Nabi Ibrahim dulu datang 2 malaikat, dia pikir manusia. Dia potongkan sapi kecil. Dia masak malam itu, tapi nggak dimakan. Nah, jangan kita pula tidak mencontoh ya sunnah Nabi Ibrahim tadi dalam menyambut tamu ya. Maka kita lihat kisah daripada Khidir dan Nabi Musa ini. Ya. Apa sebenarnya
Apa sebenarnya hikmah dari kisah tersebut? Ya, kita lihat di sini wa ammal ghulamu. Ya, barulah 3 ayat setelahnya dijelaskan oleh Nabi Khidir. Sebelum kita masuk ke dalam ayat, saya ingin menjelaskan suatu keadaan. Ya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kadang-kadang kita sebagai kepala rumah tangga, kalau tidak mendidik anak itu dengan tauhid yang lengkap, maka sudah dipastikan ketika dia keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki, maka dia akan menjadi orang yang terburu-buru. Rusaknya manusia di negeri kita sekarang karena banyaknya sifat keterburu-buruan. Ya, misalkan keterburu-buruan itu dimulai dari hal yang tidak baik. Ya, baru dia 3 tahun kerja, ya sudah banyak tuntutannya, mau rumah, harus punya mobil, harus punya nanti kos-kosan, harus sudah mulai menabung, membeli emas segala macam dan lain macam sebagainya. Ya, ini kan semuanya sifat keterburu-buruan. Akhirnya apa? Karena tidak sabar dengan ketentuan Allah tadi, akhirnya sedikit pertama-tama ambillah yang syubhat, ya. Udah 2 tahun kemudian, udah terbiasa yang syubhat, mulailah diambil yang haram, seperti itu. Akhirnya karena yang haram juga sudah mulai terancam, ya, saya butuh jabatan yang lebih tinggi, dibuanglah harga diri atau kemuliaan sebagai anak Adam, mulai menjadi penjilat, ya. Setelah selesai penjilat tidak berhasil juga, mulailah menjadi pendengki, ya. Kalau dengkinya masih di dalam hati saja, hasadnya masih bisa ditolerir. Tapi kalau dengkinya sudah menggerakkan organ tubuhnya untuk melakukan suatu kecelakaan, untuk melakukan suatu perbuatan yang zalim, maka ini yang bisa menyeretnya masuk ke dalam neraka. Itu apa sebabnya? Karena terburu-buru. Apa yang sering terjadi di kalangan anak kita sekarang, anak-anak muda? Terburu-buru mau kaya, terburu-buru mau cepat naik jabatan, terburu-buru untuk mendapatkan segala kemewahan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya syaitanlah yang menjadi temannya. Jadi sebenarnya al-istijal minasyayatin itu bukan untuk sifat keterburu-buruan ketika mau pergi saja, tetapi keterburu-buruan untuk semua lini kehidupan kita. Apa saja. Ketika mengambil keputusan, misalkan begini, ini konteksnya di Indonesia, ya, konteksnya di Indonesia begini, kan ada itu ya, orang bilang ekspektasinya kamu apa? Rumah tipe 36. Ternyata yang disiapkan Allah apa? Banglo, mansion. Itu kadang-kadang memang terjadi seperti itu. Dan saya lihat, ya, ada orang yang nggak sabar. Udahlah, apa yang susah-susah. Memang strata kita yaitu tipe 36. Akhirnya berapa? 25 tahun dia menyetorkan untuk rumah itu, ya, untuk mendapatkan tipe 36 misalkan. Ya. Tapi kalau anak yang dididik dari rumah yang bertauhid kepada Allah, jangan terburu-buru menabung, ya. Nanti Allah akan bukakan jalan kalau engkau sabar. Pertama dia tabung 5 tahun, misalkan dia dapat 200 juta atau 150 juta. Tiba-tiba ada orang jual tanah cepat di Jakarta Selatan, misalkan hanya beberapa meter lah gitu ya, dapat 200 juta. Kebetulan dia punya uang. Harusnya dia tadi ambil rumah yang di ujung sana, di Cibinong, di mana-mana di ujung. Ternyata karena kesabarannya tadi, ya, dia tidak bersikap terburu-buru, pengen segera punya rumah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya karena tidak terburu-buru tadi, Allah berikan sesuatu yang lebih hebat. Misalkan juga begini, ya, ayah saya itu dulu pernah mengatakan, ya, banyak orang mengatakan kalau anak di pesantren
maka orang tua tidak pernah susah. Walaupun kan kita tahu sekolah pesantren itu lebih mahal daripada sekolah umum swasta yang tidak pesantren, karena dia nanti ada makan, ada minum, tempat tinggal, ya. Ada seorang tua yang dia itu hanya berjualan saja di pasar, tapi anaknya 5 di pesantren. Ya, kalau dikali-kalikan itu, kalau zaman itu pesantren itu 400.000 seorang, kali 5 itu 2 juta itu. Tahun 1990-an. Udah besar itu. Misalkan harganya 400.000. Tapi yang saya lihat, walaupun dia jualan, ya, dia itu nggak pernah nunggak pembayaran sekolah anaknya, lancar terus. Nggak tahu dari mana rezekinya. Ya. Tapi apa yang dia dapatkan? Rezekinya lancar, anaknya selamat. Tapi kadang ada orang yang berpikir begini. Ya, kesanggupan kita seperti ini, maka anak tidak cocok masuk sekolah swasta, atau misalkan, mohon maaf, Muslim school. Ya, ini akan menambah biaya. Sementara bla 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 itu bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain atau kita tabung. Ya, berpikirnya apa? Berpikirnya adalah karena keterburu-buruan tadi. Ya, keterburu-buruan tadi. Sebenarnya kalau dia komitmen, anak ini saya ilmu agama tidak cukup, maka dia harus dimasukkan ke Muslim school. Ya, ternyata karena keridhaannya tadi dan besarnya tawakal kepada Allah, Allah buka rezeki dari pintu-pintu yang lain. Ya, rusaknya manusia sekarang ini karena banyak yang mencoba menjadi Tuhan bagi anak. Orang tua mau coba-coba jadi Tuhan bagi anak. Dulu dia nggak belajar mungkin tentang ilmu tauhid. Allahu huwar Razzaq. Ya. Sehingga persiapan mati-matian untuk sekolah anak. Ya, padahal Allah yang sudah menentukan rezeki anak tadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tetapi karena orang tua merasa, ya, kalau tidak dengan tangan saya, maka anak ini nanti tidak bisa sekolah. Ya, kalau tidak dengan tangan saya, maka anak ini nanti tidak bisa sekolah ke Amerika, tidak bisa sekolah kemana saja, maka harus dipersiapkan dari sekarang. Yang akhirnya membuat ayah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Rata-rata orang korupsi di Indonesia itu untuk siapa, Bu? Pak? Apa untuk ngasih tetangganya yang kelaparan? Apa untuk membelikan sapi kemudian dikasih ke pesantren? Tidak kan? Untuk apa? Untuk anak. Nah, inilah bahayanya kalau kita lalai daripada ilmu tauhid. Kalau kita abai dari ilmu tauhid, udah setan datang. Kalau enggak engkau persiapkan nanti anakmu mau ke Kanada, butuh uang 400 juta kuliah, ya, maka anakmu nanti di Indonesia susah dapat kerja. Ya, karena persaingan ketat. Di Kanada tamat 4 tahun bisa dapat work permit, setelah itu bisa ajukan PR, bisa citizen, gajinya per jam $, ya. Starting nanti mungkin dari $55, ya, sampai nanti mungkin kayak $175 per jam. Misalkan seperti itu berpikirnya. Ya kan? Maka ayah akan mati-matikan. Apa ya? Oh, ternyata ini ada sisa anggaran ini yang bisa dipalsukan perjalanan dinas. Ya, diambil lah itu. Itu tadi. Karena apa? Karena sikap terburu-buru. Makanya seluruh komponen kehidupan Rasulullah itu perkataannya semuanya nasihat. Jangan terburu-buru. Terburu-buru itu datang dari syaitan. Santai aja. Kadang dia pulang, mah bagaimana ini? Usaha kita bangkrut. Kalau kita nggak masuk ke bank itu meminjam, kita tidak akan bisa bangkit ini. Kebetulan istrinya ngaji, sabar. Pokoknya di rumah ini tidak boleh ada yang ngomongin masalah riba. Dan itu, ya, bangkrut tidaknya, datang lagi rezeki atau tidak, itu urusan Allah. Karena Allah yang memberikan dia rezeki. Ya, karena Allah yang memberikan dia
rizki. Maka ketika hal itu terjadi, ya, kita nggak boleh terburu-buru, Bang. Pasti Allah kasih jalan. Kita minta sama Allah. Ya kan? Kadang-kadang kan kita nggak ngadu dulu sama Allah. Ngadunya sama tetangga, sama orang tua, ya kan? Tapi tidak pernah mengadu dulu kepada Allah. Akhirnya apa? Membuat kita terburu-buru. Banyak keputusan kita di atas dunia ini karena keterburu-buruan. Ya, sehingga itu menular kepada anak kita. Kalau istilah Ustadz Bakhtiar Nasir itu, ayah yang selalu menterburu-burukan anaknya, anak ini akan menjadi labil. Apalagi di akhir zaman yang banyak maksiat ini. Bahkan kalau kata ulama di kampung saya mengatakan, ya termasuk ekstrim ya, dia mengatakan orang tua di zaman sekarang ini dengan banyaknya media sosial, fitnah-fitnah akhir zaman, gak usah mikirin anak kerja apa waktu besar. Cukup dia dikuatkan akidahnya. Sebagaimana Nabi Yakub sebelum meninggal bertanya kepada anaknya, wa idh hadara Yaqubal maut. Apa ayatnya itu? Kalian tidak berada ketika hadir kepada Yakub itu kematian. Apa kata Nabi Yakub? Ya bunayya maza, ya bani ya maza ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, siapa yang akan kalian sembah setelah kepergianku? Nabi Yakub itu. Dan zaman fitnahnya itu belum sebesar kita sekarang. Apalagi di Kanada ini kita harus benar-benar ekstra. Ya kan? Karena istilahnya itu perkawinan sejenis itu dibolehkan. Fitnahnya nggak sekejam kita itu pada zaman Nabi Yakub alaihissalam. Tapi dia tanya, apa yang mau kalian sembah setelah kepergian? Sekarang kalian beriman kepada Allah. Tapi nanti ketika perut kalian lapar, ya, ketika kalian tidak memegang uang, ya, ketika kontrakan, ya, ketika waktunya bayar mortgage belum ada uang, ya, apakah kalian akan tetap beriman kepada Allah? Itulah yang diyakinkan, yang dipesankan Nabi Yakub kepada anak-anak. Begitu juga kita. Kalau anak senantiasa kita didik dengan keterburu-buruan, maka dia tidak akan sanggup melawan fitnah akhir zaman ini. Bisa-bisa dia jadi penggembira daripada penyebar fitnah tersebut. Na'udzubillah. Ya, banyak kejadian. Jadi orang tua harus memahami konsep yang memberikan rezeki anak adalah Allah. Tanganku ini hanya tempat berlalunya rezeki saja. Seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kali itu Nabi Khidir mengatakan, Musa kau nggak akan sanggup sabar. Sama seolah-olah Al-Quran itu mengatakan kalian manusia ya susah untuk sabar. Padahal yang dibalik tiraiku itu ketetapannya indah semua. Cuman terburu-buru dengan materi yang di depan mau digenggam segera. Ya. Naik gaji misalkan berapa ratus, 500. Langsung udah berangan-angan, ya. Bulan depan kita harus ganti Lexus. Pindah rumah. Begitu kan? Atau contoh yang lain lah ya. Saya nggak ngerti merek mobil. Itu aja yang saya ingat. Ya, misalkan ya. Nah, itulah keterburu-buruan itu memang menunjukkan kita bahwasanya lebih penuh hati kita itu dengan kecintaan terhadap dunia daripada mengisi hati kita itu dengan rasa cinta kepada Allah. Jadi Nabi Khidir ini seolah-olah mengingatkan bahwasanya ini kisah ini sebenarnya apa hikmahnya? Karena nggak ada manusia yang bisa mempunyai ilmu seperti Nabi Khidir setelah Nabi Khidir ada. Sampai sekarang nggak ada. Ya, bahkan Rasulullah itu hanya menyampaikan hadis-hadis nubuat, perkara nanti yang terjadi di akhir zaman. Tapi tidak memberitahukan tentang takdir orang. Kata Allah melalui Jibril kasih tahu Khidir, anak kecil itu ya, nanti dia akan menyengsarakan ayahnya karena kekafirannya. Maka kami
dihabiskan nyawanya, mungkin begitu, ya, maka diselesaikan dia dulu, nanti kami ganti dengan anak yang saleh, ya, dengan anak yang saleh yang malah membawa kedua ayahnya itu menjadi lebih taat kepada Allah. Ini kan ilmu ini kan istilahnya nggak bermanfaat untuk kita, karena nggak ada lagi orang yang bisa seperti itu sekarang. Tapi kenapa diceritakan di dalam Al-Quran? Pasti ada hikmahnya. Seolah-olah mengingatkan kita, yang aku simpan di balik tiraiku itu semuanya ketetapan baik. Ketika engkau sudah berusaha tanpa tergesa-gesa, ya, kemudian tidak mendapatkan hasilnya, maka itulah yang terbaik untukmu. Misalkan ada orang memutuskan saya mau hijrah ke Amerika, ya, diajukan ini, semua dia lengkapin visanya untuk jadi imigran. Tetangganya dapat semua visanya. Ternyata dia nggak keluar sekeluarga visanya, PR-nya. Karena selama dia mengajukan visa, dia salat, ya Allah, kalau Amerika tempat terbaikku untuk berdakwah, untuk membesarkan anak, maka mudahkanlah. Tapi ketika itu tidak dijawab, jawabannya negatif, tidak diberikan. Ya, ternyata setelah 30 tahun kemudian, dia lihat anak tetangganya yang sudah tinggal di sana itu. Ya Allah, beruntung saya tidak dikeluarkan visa oleh kedutaan pada masa itu. Ya, kalau tidak saya nggak mengerti lagi. Padahal doa saya pada setiap malam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami anak-anak yang menjadi cahaya mata. Anak itu menjadi cahaya mata bukan karena dia pulang, ya, membawa tas branded dengan gaji yang besar, pakai mobil mewah, bukan. Cahaya mata itu ketika dia datang, dia menyejukkan mata kita, wajahnya segar, ya, karena nampak cahaya ketaatan kepada Allah. Dia tutup auratnya, kemudian dia berlaku sopan kepada kedua orang tuanya. Ya, itu yang dikatakan cahaya mata. Ternyata kata Bapak tadi, ya Allah, aku memang tidak pernah berprasangka buruk kepadamu. Jadi apa yang engkau tetapkan dahulu itu adalah yang terbaik bagiku. Ya. Ya, itulah yang dinamakan tidak terburu-buru. Ini dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa ini di sebelah kita loh. Ya. Sementara Nabi Khidir ini yang ilmunya itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz. Untuk yang 3 orang ini aja. Yang sampannya dilubangi, kemudian yang orang tua yang anaknya tadi jadi kafir, kemudian kepada 2 anak yatim tadi. Ya, bayangkan itu bagaimana. Ya, kadang keterburu-buruan ini memang yang menghancurkan perputaran sosial manusia. Ini hancurkan. Ya, karena rasuah, berapa banyak orang-orang miskin jadi kelaparan. Karena pencurian, berapa banyak orang yang anak-anak miskin menjadi busung lapar, putus sekolah. Ya, itu karena apa? Karena sifat terburu-buru tadi. Coba sabar. Ya, sabar. Udah ditulis semua rezekimu lengkap. Kalau nanti sudah habis rezekimu, berarti sudah habislah kesempatanmu di atas dunia. Tenang aja kita. Yang penting berusaha ikhtiar. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga, ya, dikatakan di sini, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Allah menceritakan di Al-Kahfi ini di luar keterburu-buruan. Tapi orang tua dari 2 anak yatim yang dibangunkan dinding rumahnya ini, wa kana abuhuma salihan, dan adalah kedua orang tua anak yatim tadi adalah orang saleh. Kebayang nggak kita? Nabi Khidir. Khidir itu asal katanya apa? Kudrah, hijau. Jadi Nabi Khidir itu mukjizatnya kalau dia duduk di rumput yang kering, rumput itu menjadi hijau. Maka dinamakanlah dia Khidir. Ya, suka menghijaukan. Nabi Khidir, ya, ilmunya itu
Sedikit Allah bocorkan tentang Lauhul Mahfuz. Kemudian Nabi Musa, nabi terbaik dari kalangan Bani Israel. Ya, bapaknya nabi dari kalangan Bani Israel. Kemudian ada satu lagi temannya Nabi Musa, muridnya. Siapa namanya? Yusha bin Nun, yang kuburannya itu di Salt. Di 1 jam dari kota Amman. 45 menit, Bang. Yusha bin Nun. Jadi 3 orang dari tempat yang berbeda, dan ketiga-tiganya ini 2 nabi, 1 calon nabi. Ya, dibawa ke mana kata para ulama ahli sejarah, itu ke tempat anak ini di daerah apa sana, yang dingin itu Siberian, Rusia bawah sana yang dingin sana. Dari mana mereka? Mereka dari arah Nabi Musa dan Nabi Musa dan Yusha bin Nun, calon nabi itu dari Palestina, dari Baitul Maqdis, dari daerah Sinai. Ya kan, waktu itu kan belum masuk Bani Israel ke Palestina. Nabi Khidir katanya jumpa di mana? Daerah pertemuan 2 lautan. Bisa jadi itu adalah dekat Laut Mediterania, Laut Tengah Putih. Itu dia apa namanya, daerah itu Ra'sul Bahar. Tonto ke atas di Mesir. Dari Sinai ke Tonto, baru ke Siberian sana jauhnya. Hanya untuk apa? Untuk menaikkan dinding yang roboh milik 2 anak yatim, karena di bawahnya ada harta perbendaharaan warisan dari ayahnya, dan kedua anak yatim itu tinggal di kampung yang sangat pelit. Ngasih minum pun mereka nggak mau, sahabat. Ngasih minum pun mereka nggak mau. Bayangkan kalau mereka tahu di bawah rumah anak yatim itu ada lempengan emas. Kira-kira siapa yang bisa nolong anak yatim? Anak yatim nggak ada harganya kan? Menurut mereka, siapa yang bisa menahan harta kami, dan menahan harta mereka dari kezaliman kami? Tapi lihatlah, karena alasannya satu saja, wa kana abuhuma salihan. Karena kedua ayahnya, karena kedua orang tuanya itu adalah orang saleh. Allah pilihkan nabinya, Allah datangkan dari tempat yang jauh hanya untuk menaikkan dinding yang hampir roboh. Nabi loh didatangin. Kita bangun rumah kira-kira gimana? Kadang tukang yang bangun rumah kita nggak sholat. Ada juga ibu-ibu benerin rumah di bulan Ramadan karena takut rumahnya lama atau semennya dikurang atau dia tidak maksimal dalam bekerja, dikasih makan siang itu tukangnya. Ya, ini rumah dinaikkan sama 3 nabi, coba. Nabi disuruh ke Siberian sana untuk benerin rumah. Lihat. Apa alasannya? Karena ayahnya soleh. Jadi nggak usah khawatir ninggalin anak banyak. Nggak usah khawatir nggak ninggalin harta buat anak. Cukup jadi soleh aja. Itu nanti tanggung jawab Allah menjaga anak kita. Berapa banyak orang tua yang habis-habisan dari pagi sampai malam mencari uang untuk anak. Anaknya kita jumpa di mana? Overdosis. Di toilet, pub, diskotik. Berapa banyak? Itu ada anggota DPR di Bekasi. Anaknya jadi germo. Kurang berapa banyak duit ayahnya. Jadi salah itu orang mengatakan cari duit untuk anak. Ya. Cari duit, menafkahi. Berusaha untuk menafkahi. Karena nafkah itu adalah pahala yang besar. Menafkahi anak istri adalah pahala yang besar. Jangan untuk anak. Anak itu urusan Allah. Kita nggak usah jadi Tuhan bagi anak kita. Sedikit pun kita nggak boleh jadi Tuhan bagi anak kita. Ini ayat ini mengajarkan kalian cukup jadi orang saleh. Nanti anak, kalau kalian meninggal, anak jadi urusan kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contohnya. Ya. Nabi kami utus dari jauh. Itu berapa mil itu? Dari Palestina ke daerah Siberia sana yang dingin itu. Karena dekat-dekat Laut Hitam ke atas lagi. Itulah yang dinamakan apa? Yang dinamakan tawakal itu. Tawakal akan menghilangkan keterburu-buruan. Jangan pernah khawatir. Ya, jangan pernah terburu-buru. Papa, saya lagi makan. Makan. Ya, kadang kan kita pagi cepetan. Ini jalan raya pasar Minggu keburu macet. Ya. Nanti papa tinggal kamu sendirian.
Kamu biar diantar sama Gojek aja. Kan kadang itu anak dilatih untuk terburu-buru. Ketika dia sudah masuk dunia kerja, dia terburu-buru juga mau jadi orang kaya. Terburu-buru juga dia mau jadi direktur. Segala macam dia lakukan. Kebetulan ya nggak ada pengajian, nggak ikut sekolah agama. Akhirnya apa? Jadi hamba dunia. Ya, nggak ada sabarnya. Biasanya kalau ada istri yang berilmu, penyabar, jangan. Sabar. Pasti Allah kasih jalan keluar. Bukan ini saja satu-satunya jalan, apalagi jalan yang haram. Misalkan jalannya haram. Solusinya. Ya. Atau kalau ada satu lagi yang bilang, kalau istrinya bilang, oh, udah, ini kan darurat. Teman-teman kita nggak bisa bantu. Saudara kita nggak bisa bantu. Apalagi bank itulah yang bisa bantu kita. Ambil juga riba lagi. Salahnya apa? Lupa hadis al-istijal minasyayatin. Keterburu-buruan itu datangnya dari syaitan. Mungkin sampai di sini dulu ya. Materinya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bagus. Jazakumullah khair Ustaz atas materinya. Nah, tadi menarik sekali. Masya Allah. Yaitu agar kita jangan tergesa-gesa. Tadi hadisnya saya baca ya. Al-anatu minallahi wal ajalatu minasyaitani. Saya tadi kurang menyimak Ustaz. Jadi yang saya dengar cuma tergesa-gesa itu dari setan. Tapi yang al-anatu minallah itu saya belum begitu mudeng gitu. Apa artinya Ustaz? Apa katanya? Iya Pak, lanjut aja dulu Pak. Oke, kemudian tadi ada pengecualian ternyata ya. Jadi kalau tergesa-gesa itu ada pengecualian. Tadi pertama adalah mengubur mayit, kedua menikah, ya, menikahkan anak gadisnya, kemudian membayar hutang, kemudian bertaubat. Nah masih ada dua ini. Bertaubat. Saya ingat yang pertama adalah menjamu tamu. Jadi menjamu tamu, ya benar. Kita datang, tamu-tamu sudah datang, makanan sudah ada, jangan ditunda-tunda untuk segera makan, minum ya. Gitu. Kemudian ada satu lagi, yakni jangan ditunggu dia pulang. Oh, saya kira ini tugas ambulans itu, Tat. Jadi segera membawa yang sakit ke emergensi gitu. Yang keenam itu. Ya, tambahan dari Pak. Gawat darurat ya. Oke, itu kemudian sabar. Oh, ternyata hubungannya antara tergesa-gesa dengan sabar itu sangat erat sekali. Jadi kalau kita tidak bisa bersabar, kita bakar tergesa-gesa dan akhirnya jauh dari Allah. Gitu. Nah, tadi kan ada kisah Nabi Musa ya, yang intinya kita harus bersabar dengan yang gaib. Nah, itu sangat menarik Ustaz, karena yang kita alami ini seperti pembelian masjid ini sangat gaib sekali Ustaz. Jadi subhanallah, tiba-tiba muncul ada masjid dijual, tiba-tiba nggak jadi, kemudian muncul lagi. Tolong Bu Sita dikondisikan. Kemudian tadi kisah Nabi Musa ini lebih menarik lagi Ustaz. Kisah Nabi Musa ini yang pertama tadi adalah ini saya mau bertanya, tapi saya komentar dulu ya, nggak apa-apa. Perahu dilobangi, wah, tapi tidak khawatir kalau tenggelam ya. Ini kok jadi mirip kisahnya Nabi Musa ketika beliau masih bayi. Kemudian Allah menyuruh ibunya setelah menyusui dia, yakni menghanyutkan dia di perahu yang bukan perahu ya, apa itu, tabut, untuk dilempar ke Sungai Nil. Buka pertanyaan. Ya.
pertanyaan apakah perintah dari Allah itu, ya, perintah dari Allah itu apakah pokoknya kita laksanakan saja begitu. Laksanakan saja seperti fardu kifayah. Laksanakan saja. Perkara nanti apa ya? Hasilnya bagaimana? Buka pertanyaan Pak. Taat dulu. Gimana Ustaz? Buka pertanyaan aja langsung Pak. Kalau ada yang mau ya, bertanya silakan, di sini dan di Zoom. Silakan di pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Ini dari sini ada Di Pak floor, Subhan. di floor, silakan Pak Subhan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi Nabi Khidir itu dikasih atau dibuka tabir hanya untuk 3 orang. 3 hal itu. 3 hal saja. Kemudian di saat-saat sekarang ini kan ada beberapa orang yang mengaku dia bisa melihat ke depan. Jadi kalau saya perhatikan mungkin yang ada orang yang mengaku bisa melihat ke depan itu tidak ada lagi setelah Nabi Khidir kan? Iya, ada. Itu aja pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Apakah ada orang yang ada diberikan ilmu seperti Nabi Khidir? Tidak ada. Bahkan malaikat pun tidak tahu hal yang gaib. Ya, kalau dalam Ibnu Katsir itu dikatakan malaikat itu, ya, malaikat Israel itu ketika akan mencabut nyawa itu dapat datang dari malaikat yang menjaga Lauhil Mahfuz. Ini nama-nama yang akan dicabut nyawanya. Itu diberitahukan. Apalagi manusia. Yang gaib lagi syaitan, jin, nggak tahu yang gaib mereka. Ya, maka mereka suka dahulu sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi mencuri berita dari langit. Itu menunjukkan para syaitan dan jin tidak mengetahui yang gaib. Apalagi manusia, makhluknya kasar, materinya ada. Dia membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, jadi nggak ada itu. Nah, dukun bagaimana caranya? Ya, dia bekerja sama dengan syaitan. Syaitan bagaimana caranya? Dia mencuri berita daripada orang yang dikirim oleh dukun tadi. Ya, misalkan kadang ada ketepatan. Misalkan begini, di dalam surah Al-Baqarah itu Bani Israel di Irak, di Babil itu belajar sama Harut dan Marut, 2 malaikat yang turun ke bumi itu, tentang sihir menceraikan manusia. Jadi kalau laki-laki disihir ketika dia melihat istrinya itu, rasanya mau marah aja dia itu. Padahal istrinya ini nggak cerewet. Istrinya ini baik, suka senyum, tapi suami ini perasaannya, ya, istri itu nggak senang aja ngeliatnya. Begitu juga disihir istrinya, dikirim jampi-jampi. Ya, suaminya ini badannya bagus, ya, perutnya bagus, tinggi, six pack, ya. Tapi istrinya ini nggak selera aja dia ngeliat suaminya itu, benci aja dia. Nah itu sihir itu ya. Kalau udah terasa di rumah tangga begitu, berarti segera rajin, enggak, bukan diruqyah, rajin baca maksurat pagi dan petang. Bisa jadi ada yang menyihir, ya, untuk supaya tidak harmonis. Zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Ya. Tapi di ayat itu Allah tetapkan dan tidaklah semuanya itu terjadi kecuali dengan ketetapanku. Kadang yang terjadinya itu kadang dia bilang, kayaknya benar ya ramalannya. Itu adalah was-was dari syaitan. Ya. Supaya apa? Supaya gampang dia mengajak anak Adam ini percaya nanti kepada hal-hal yang mistik, ya, kepada hal-hal yang mistik. Jadi nggak ada. Manusia nggak tahu yang gaib, ya. Bahkan kalau kita itu, coba, saya sering mendengar ibu-ibu ataupun orang lah ya gitu yang bertanya kepada orang pintar katanya. Pakai ayat-ayat, di mana uang saya Bu? Siapa yang mencurinya? Yang mencurinya orang dalam. Rata-rata jawaban setiap apa begitu. Nggak pernah dikasih tahu nama kan?
lebih otentik lagi itu pakai CCTV. Lebih jelas orangnya kan, waktunya kelihatan lagi. Orang dulu nanya ke orang pintar, orang dalam, ya orang dalam lah. Kalau nggak masuk ke dalam, bagaimana dia bisa mencuri? Ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwasanya manusia nggak ada tahu yang gaib. Dia bilang, kamu nanti mati begini, kamu nanti mati begini, ya, kamu akan mati begini. Nggak ada itu semua. Ya, yang mengetahui kematianku hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Khidir aja cuma dikasih tahu 3 perkara. Ya. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia sabar. Kalau datang ujian sabar. Kalau butuh sesuatu sabar minta sama Allah. Ya. Jangan cepat mengambil keputusan apalagi kalau itu nanti bisa melalaikan kita, membuat kita abai seperti itu, ya. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ini pertanyaan kedua, apakah intuisi ada hubungannya dengan nujum atau bisikan dari Allah ke dalam hati kita? Saya jawab dulu yang kedua ya, nggak ada yang namanya bisikan dari Allah, ya pasti itu melalui malaikat, namanya ilham, ya. Kemudian juga firasat, ya. Ittaqu firasatul mu'min. Hati-hatilah kalian terhadap firasat orang yang beriman. Orang itu kalau lagi dekat, benar. Kalau lagi mensucikan hati, ya, nggak dengki, berprasangka baik sama orang, ya, nggak pernah nyeritain orang, ya, banyak amal ibadahnya, itu hatinya bersih. Kalau udah hati bersih, hati-hati dengan firasatnya, ya. Biasanya itu menjadi isyarat. Ya, kadang orang, ya orang soleh gitu, misalkan kiai di pesantren, ya, lihat santrinya itu aja dia udah tahu itu firasatnya. Ada cerita ini di kampus saya di Yordania. Janganlah saya sebut namanya, udah tersebut pula. Ada dokter kami itu yang soleh, ini memang dia itu tahu. Ada seorang murid datang, jangan dibilang dari Indonesia. Pada pagi hari, dia mau salam dokter itu nggak mau. Dosen kami, yang soleh. Karena dia tahu. Kami tanya, kenapa tadi Bapak itu nggak? Karena dia belum mandi wajib. Itu kalau orang soleh, firasatnya ketahuan. Nah, kadang, kalau Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Umar Ibnu Khattab. Kalau kata Rasulullah, kalau Umar lewat, setan-setan yang di ujung itu nggak berani lewat di depan dia. Ambil jalan yang lain. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal lagi sibuk kasih majelis hadis, ya ada orang kemasukan, ambil aja sendalnya. Bau kaki di sendalnya itu bisa lari setan. Setelah Imam Ahmad meninggal, ya dibawa lagi sendalnya, ketawa setan. Hahaha. Imam Ahmad sudah meninggal. Masuk lagi dia ke dalam. Itu yang namanya firasat orang beriman. Orang kalau lagi dekat sama Allah, hatinya dia senantiasa dia sucikan, dirinya tidak lepas dari zikir dan tasbih, selalu berprasangka baik kepada manusia, tidak memandang remeh orang yang bermaksiat, ya. Bisa jadi orang yang masih lalai ini ada amal ibadah yang dia sembunyikan, kita nggak tahu, yang itu bisa membuka jalan dia mendapat petunjuk Allah, mempercepat dia mendapat surga Allah. Maka kita nggak boleh remeh melihat orang itu, apa dari itu masih begitu, udah umur segitu, nggak boleh, nggak boleh, ya. Anggap aja, doakan, mudah-mudahan kalau bisa dekatin, ya, jadikan teman baik seperti itu. Maka firasat orang beriman itu hati-hati, ya, hati-hati. Ketika jadi tidak ada yang namanya istilahnya itu nujum-nujum itu permainan para dukun, ya. Itulah yang mereka kirim jin-jinnya itu untuk mencuri-curi berita itu, ya. Tapi kalau yang namanya bisikan itu bukan bisikan, tetapi firasat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, ya. Kiai-kiai kita itu kadang di pesantren dia fokus kepada 2-3 orang karena melihat air mukanya. Dia tahu inilah yang bisa menjadikannya menjadi ulama besar.
Ya, mungkin kayak sekelas Ustadz Adi Hidayat, dari gurunya udah tahu itu. Dari dia mungkin pesantren, oh ini bakal jadi orang besar. Ya, sama seperti pamannya Nabi, kakeknya Nabi. Walaupun tidak ada mereka membaca Al-Quran, mereka udah tahu cucunya ini, ponakannya ini akan menjadi orang besar. Karena apa? Karena kesucian hati tadi. Ya. Orang-orang tua kita pun tahu dia. Ini jangan dikawanin, ini jangan ditemenin. Maksudnya apa? Jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena itu tadi ada firasat namanya. Jadi kita nggak perlu dukun. Dan kita nggak perlu tahu hal yang gaib. Kalaupun kita dibolehkan mengetahui hal yang gaib, saya mintanya satu saja. Kasih tahu kapan kita dicabut nyawa. Supaya kita bersiap-siap untuk bertaubat. Ya, bukan untuk mencari tahu berapa banyak dia menyimpan harta di bawah rumahnya di Mississauga, ya, berapa banyak tabungannya, depositonya, bukan itu. Ya. Cari tahu kapan kita dicabut nyawa. Kalau dibolehkan, ya, itu yang bisa menyelamatkan kita. Jangan nanti kita lagi lalai, habis jatah kita. Gitu ya, Ibu Aprin ya. Direct message. Yang lain Pak Agus, Ya, mungkin silakan. Pak Direktur itulah Kalau dulu ada dikasih. pertanyaan berikutnya, silakan disampaikan di chat. Dulu lah yang bertanya. Kalau tidak ada, saya nanti akan bertanya. Tadi ada tentang nubuah ya Ustaz ya. Jadi Nubuat. nubuah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi semuanya Nabi. Sehingga mengetahui hal-hal yang gaib. Dan tidak ada lagi nabi yang seperti itu. Tergesa-gesa jadinya kedua. Nah, ini bagaimana tentang nubuah dari Nabi Muhammad SAW? Maksudnya nubuat itu adalah berita-berita tentang tanda-tanda keadaan akhir zaman. Sudah dekat sama kiamat kubro. Nubuat itu adalah hadis-hadis tentang keadaan akhir zaman yang itu hanya diberikan kepada para nabi saja. Jadi para nabi yang tahu kan banyak itu hadis-hadisnya. Ya, terutama hadis tentang kiamat-kiamat kecil, tidak akan terjadi hari kiamat sampai jazirah Arab itu terendam air seperti sawah yang becek. Kemudian tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti orang-orang yang dahulu bertelanjang dada, tidak memakai alas kaki, berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Nah, itu namanya nubuat akhir zaman. Ya, bahkan Rasulullah itu dalam satu hari itu ya bisa fokus menyampaikan hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Para sahabat nggak dikasih kesempatan untuk makan dari pagi sampai sore. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kenapa? Ini aku khawatir besok tidak ada nyawaku, hadis ini tidak sempat tersampaikan. Ya. Itu disampaikan masalah fitnah akhir zaman, nubuat akhir zaman, ya, tentang hadis-hadis nubuat. Jadi hadis nubuat adalah hadis-hadis yang menceritakan tentang perkara akhir zaman. Itu bukan hal yang gaib. Itu yang gaib tetapi ditunjukkan. Supaya apa? Supaya ketika manusia melewati masa itu, dia berhati-hati. Ya. Kata Rasulullah itu nanti pada akhir zaman manusia akan terbagi kepada dua kelompok. Dua kemah. Satu kemah itu kalau udah ada dia di dalamnya, tidak ada lagi kefasikan di dalam hatinya. Semua orang-orang beriman. Satu kemah lagi, ya, kalau dia sudah berada di dalamnya, tidak ada lagi keimanan. Semua orang-orang fasik, munafik, dan orang-orang kafir. Ya, sampai begitu nanti keadaan dunia itu. Jadi tidak akan ada lagi nanti yang namanya istilahnya itu abu-abu, nggak ada. Ya kalau orang beriman ya beriman, dia di sebelah siapa? Ya kalau fasik ya dia akan menjadi fasik, munafik begitu. Ya, kalau istilahnya kita sekarang kan udah mulai ditunjukkan kan buzzer-buzzer itu bagaimana berkelakuannya. Nah, itu sudah menuju lah kita masa. Jadi itu adalah perkara akhir zaman yang disampaikan untuk kita berhati-hati. Tadi pertanyaannya apa Bu? Yang dari ini. Ya ada satu lagi Ustaz, pertanyaan Kalau dulu bagaimana pernah kita bisa tahu kalau doa kita sudah dikabulkan Allah Ustaz?
Kalau kita, bagaimana kita mengetahui doa kita telah dikabulkan oleh Allah, Mak? Jauh larinya ini ya. Bagaimana kita mengetahui kalau doa kita telah dikabulkan oleh Allah? Ya, yang pertama, jawaban untuk doa itu bermacam-macam. Ya, ada doa itu dijawab secara langsung, yaitu apa yang kita minta itu yang diberi. Misalkan seseorang berusaha untuk masuk perguruan tinggi negeri, maka dia berusaha dan berdoa, dia lulus. Ya, itu jelas bahwasanya doa dia diijabah. Ya, kalau juga ada juga doa itu yang sifatnya itu diganti dengan yang lain. Ya, dia mintanya rumah, malah anaknya yang diberikan ya kelulusan kuliah ke luar negeri. Ternyata dari anaknya itu nanti ya tercapai mimpi-mimpi indah yang lain yang dia anggap selama ini nikmatnya itu adalah hanya kalau punya rumah lebih besar. Ya, ternyata Allah jawab dari sisi yang lain. Jadi tandanya itu yang pertama, hati kita itu tenang ketika menerima ketentuan. Ya, yang kedua, mendapat upgrade kebaikan. Ya, walaupun tidak dengan materi yang kita pinta itu. Ya, yang pertama hati kita tenang, ikhlas, ridha. Yang kedua, mendapatkan upgrade kebaikan. Itu contohnya tadi. Pengen pindah rumah yang lebih besar, tapi ternyata Allah jawab doanya kepada hal yang lain yang lebih indah. Itu menandakan bahwasanya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua. Jazakumullah khair, Ustaz. Sangat jelas sekali. Jadi yang paling mudah bagaimana kalau kita tahu kalau doa kita sudah dikabul oleh Allah, ya kalau doa kita yang kita minta terkabul. Jadi kalau doa kita ingin lulus ujian misalnya, kemudian kita ternyata lulus ujian, berarti sudah terkabul doanya. Kalau doa kita ingin naik haji tahun ini, kemudian dikabulkan oleh Allah, bisa naik haji, maka doanya telah terkabul. Nah, tapi ternyata ada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah dengan cara menunda, ya, ditunda. Nanti harus sabar. Kemudian, ya, ini ada pertanyaan Pak Agus. Kalau dulu pernah pergi ke dukun, sekarang sudah belajar, banyak belajar, apakah tobatnya aja cukup? Iya. Yang pergi ke dukun itu kan udah termasuk syirik jali ya. Syirik itu kan ada dua. Ada syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali itu adalah syirik yang bisa mengeluarkannya daripada millahnya Ibrahim, daripada agamanya Muhammad. Harus bertaubat lagi. Kalau syirik khafi itu riya. Melakukan perbuatan atas pandangan mata manusia ataupun mencari keridhaan manusia, itu riya. Dan itu syirik yang ringan, tetapi itu juga bisa merusak ibadah. Bisa-bisa ibadah kita nggak diterima kalau riya. Banyak ini kejadian para bapak-bapak haji ya. Dulu waktu anaknya dia punya anak gadis. Datanglah temannya ke rumah, ya. Sudah disampaikan sama orang tuanya, ini Pak, teman saya dan dia dekat, rencananya dia mau melamar saya begini-begini ya. Akhirnya datang ke rumah. Ketika azan berkumandang, Pak, saya permisi dulu mau sholat ke masjid. Masjidnya di mana ya? Akhirnya sama-sama ke masjid sama calon mertua. Udah jadi ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ya. Mertuanya itu gedor-gedor kamar menantunya, ayo sholat subuh ke masjid. Katanya. Udah dapat kan targetnya? Ya, sholat di rumah aja deh Pak, kayaknya sakit perut. Gitu. Kata mertuanya, ditipu juga aku ini kan. Nak tipu rupanya. Banyak begitu. Jadi yang ngajak masjid pertama itu riya itu. Itu rusak ibadah itu. Rusak ibadah. Atau ada calon mertua ngaji di pojok masjid. Ya, biasanya dia kalau masuk ke masjid, biasanya dia sholat rumah. Dikasih tahu temannya itu calon mertua ada di masjid ngaji. Wah, sebelum azan 5 menit dia udah datang. Dia ngangkat takbir itu khusyuknya. Allahu Akbar, sholat sunnah kan. Mertuanya bilang, wah ini yang diceritakan anak saya kemarin. Kayaknya memang betul-betul saleh. Udah 2 bulan menikah ya. Jarang nampak batang hidungnya di masjid itu.
kata mertua tadi ketipu juga saya. Nah, ini yang riya, ya. Tapi kalau yang syirik jali itu memang bisa mengeluarkan. Contohnya kedukun. Kedukun itu kalau niat kita untuk mempercayainya, ya, maka itu sudah mengeluarkan kita dari millahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Muhammad. Karena la ilaha illallah itu artinya bukan hanya tiada Tuhan selain Allah. Tetapi kita meyakini bahwasanya kehidupan kita, kekuatan kita untuk hidup, itu semuanya datang dari Allah. Tanpa ada yang menyekutukannya. Anak-anak, kita ajarin begini cara bertauhid. Bayazid, kamu dapat makan nasi pakai ayam dari mana? Dia bilang, dari Buya yang beli. Bukan. Ya, ini nasi asalnya adalah beras. Beras itu tumbuhnya dari tanah. Tanah itu dia tidak akan menumbuhkan beras kalau dia kering. Maka dia harus dicurahkan kepadanya hujan. Hujan itu dari mana datangnya? Dari Allah. Jadi pusat datangnya kekuatan kita ini bukan dari makanan, tapi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika seseorang mendatangi dukun, ya, kemudian dia bertanya, berarti dia meyakini nggak bahwasanya dukun itu tahu yang gaib? Dia meyakini dukun itu mempunyai kekuatan yang sama, paling tidak ada sedikit kekuatan Allah pada dirinya. Itu udah bahaya. Makanya kata Rasulullah, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, penyihir, tidak diterima salatnya selama 40 malam sampai dia bertaubat. Nah, maka orang yang musyrik tidak ada ampunan baginya, dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan dikeluarkan di dalamnya kecuali dia sudah bertaubat. Ya, maka diterimalah taubatnya seperti itu. Lanjut. Ya, silakan apabila ada pertanyaan lagi bisa diketik di chat ya, atau ditanya langsung dari Flor. Ada nih. Baca. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, ini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Kalau suka kadang bermimpi bertemu dengan seseorang yang tidak pernah kontak atau bermimpi seperti diberitahu untuk berhati-hati, itu firasat ataukah hanya bunga tidur saja? Kalau masalah firasat itu bisa diukur dari diri masing-masing. Kalau kita merasa diri kita lagi lalai, ya banyak maksiat, berarti itu bukan firasat, ya. Kalau kita merasa bahwasanya selama sebulan ini banyak menghatamkan Al-Qur'an, banyak menjaga hati, biasanya suka menceritakan orang, tapi sebulan ini full bersih, nggak pernah menceritakan orang, ya. Orang mendengki pun tidak dibalas, selalu berhusnuzan. Nah, itu baru firasat. Jadi ukurannya pada diri kita masing-masing. Karena yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Ya. Kemudian kalau diberikan sesuatu, mimpi memang ada 3 kan. Ada yang menjadi firasat, ilham, ada yang menjadi bunga tidur, ya. Kemudian ada yang menjadi efek daripada kehidupan sehari-hari karena terlalu memikirkan sehingga terbawa kepada tidur, ya. Jadi apa tadi, orang yang sering memberitahukan kita tidak kenal. Dia mengatakan bermimpi seseorang yang tidak pernah ketemu atau kontak, terus bermimpi, terus kemudian dalam beberapa hari ketemu sama orang tersebut itu. Oh ya, itulah firasat berarti namanya kalau terrealisasikan, ya. Kalau dia terrealisasikan berarti firasat. Seperti saya kemarin itu ceramah di meja bundar itu di Falcon itu, sepertinya saya pernah bermimpi seperti hal ini. Itu ya deja vu itu ya. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi. Oh ya, makasih Pak Ustadz. Lanjut.
Ya, berikutnya apabila ada pertanyaan silakan disampaikan langsung atau lewat chat. Ada pertanyaan lagi, Ustadz? Oh, mungkin saran ya atau bagaimana kita menyikapi orang yang kita tuakan mengambil keputusan tergesa-gesa? Ya. Ini juga ya. Bagaimana kita menyikapi orang tua yang mengambil keputusan tergesa-gesa? Ya, orang tua yang pertama kita tetap harus menjaga adab dan akhlak kita, ya, karena Rasulullah juga mengajarkan kita bagaimana cara bertaamul, bermuamalah dengan orang yang lebih tua. Tetap dihormati, ya, sampaikan informasinya, ya, kemudian, ya, yang tidak kalau dalam ini orang yang dituakan ya, bukan orang tua. Kalau orang tua itu batasnya selagi dia tidak mengajak bermaksiat kepada Allah, maka itu dituruti. Tapi kalau dia sudah mengajak kita maksiat, suruh ninggalin salat, maka itu boleh tidak dituruti. Kalau orang yang dituakan cukup kita menjaga adab dan akhlak saja. Ya, tidak perlu untuk mengikuti. Nah, dijaga adab kita, akhlak kita ketika menerima pesannya. Oh, kalau begitu memang kami tidak bisa melaksanakannya seperti itu ya. Tetap jaga adab saja. Iya, begitulah tadi jawabannya. Ternyata orang bermimpi itu kalau di akhir zaman itu banyak orang yang soleh ya. Orang yang soleh di akhir zaman itu banyak mimpinya benar. Gitu. Hanya saja tidak hanya orang soleh, orang tidak soleh juga kadang-kadang bermimpi dan mimpinya benar. Contohnya ini orang zaman dahulu tapi ya, zaman dahulu Fir'aun misalnya bermimpi itu ya. Ada lagi Pak Agung? Oh, ini ada dari sini ya? Dari studio? Silakan. Jam berapa? 5 menit lagi. Baiklah, kalau udah nggak ada kita tutup. Silakan Mas Agung kalau bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Iya. Ya, ini menarik sekali nih tema tergesa-gesa ini. Saya jadi pernah baca, nggak tahu baca di mana waktu itu ditulisnya tergesa-gesa adalah ibunya kesialan katanya. Oh iya. Nggak boleh tergesa-gesa dalam apapun itu supaya kita mengingat supaya kita nggak tergesa-gesa itu gimana Ustadz ininya ya untuk supaya mengontrol diri misalnya waduh nih harus tenang, harus tidak tergesa-gesa gitu. Iya, ada terapinya. Sebenarnya Al-Quran itu menjawab semua pertanyaan, solusi, hajat manusia semuanya ada dalam Al-Quran. Itu dikatakan di dalam surah Al-Asr. Wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Ya. Ada seorang murid, saya kan, datang masuk ke kampus. Telat 5 menit. Saya bilang sama profesor tafsir saya itu. Saya bilang, maaf Prof, saya telat 5 menit. Terus dia bilang, wal asri, demi masa. Hai Marjuan, kamu pernah nggak dengar baca ayat ini? Tahu. Allah saja bersumpah atas nama waktu. Bagaimana mungkin engkau mengatakan, maaf Prof, telat 5 menit. Bagus kau masuk aja minta maaf. Nggak usah disebut alasannya. Kenapa? Karena menurut dia, itu adalah menyepelekan waktu. Sementara Allah itu bersumpah atas nama waktu. Karena umur itu, ya, seperti hari. Hari itu kalau dia sudah lewat, 1 minggu, maka sudah habis. Ya. Al-umuru kal ayyam, kata Imam Ghazali itu. Umur itu seperti hari-hari. Apabila telah lewat hari itu, maka telah lewatlah umurmu 1 minggu, 1 bulan. Ya. Jadi
usahakan tepat waktu. Persiapkan waktu. Kadang-kadang orang tua di Indonesia dia salahkan anak, katanya sarapan lama, mandi lama, ya, atau dia pakai baju lama. Bukan. Karena ayahnya tidak memberikan jadwal waktu. Kamu mandi jam segini harus sudah selesai. Pakai baju jam segini harus sudah selesai. Tapi anak kan berekspektasi sendiri. Masuk 7.30, maka dia bangun pukul 7. Ya terlambat. Karena apa? Karena ayahnya tidak mengalokasikan waktu. Ya. Bisa jadi ayahnya juga yang telat. Ya, telat bangun, telat mandi, telat pakai pakaian. Ketika itu dia sarapan cuma bisa minum saja, terburu-buru melihat anaknya yang lagi menikmati rizki dari Allah, dia bilang, ayo cepat-cepat. Keburu telat. Nah, inilah bahayanya tergesa-gesa itu. Karena apa awal mulanya? Karena kita sepele dengan waktu yang Allah saja bersumpah dengannya. Kata dokter saya, tahu nggak kalian di Jepang itu? Ya, nggak ada satupun orang yang telat, katanya. Dia pernah ngajar di Jepang. Makanya dia berbeda dengan dokter yang lain. Ternyata orang Jepang itu mengaplikasikan ayat wal asri tadi. Demi masa itu. Nah, jadi harus ada alokasi waktu. Harus jelas ke anak itu. Ya, 7.15 sudah selesai mandi. 7.20 sudah pakai baju. Ya, kemudian 7.20 sampai 7.25 sudah makan. 7.30 kita berangkat, nak. Jadi anak itu nggak terbiasa, dia tergesa-gesa. Bayangkan dia kelas SD 6 tahun. SMP 3 tahun. 9 tahun dia jalan bareng sama ayahnya. Kalau seminggu 2 kali saja dia di terapi ketergesa-gesaan, maka itu akan terbawa sampai dia nanti masuk dunia kerja. Nah, padahal Rasulullah udah ingatkan. Ya, jangan terburu-buru. Ya. Nanti ketika dia mengambil keputusan tentang dunia, dia timbang dengan akhirat. Oh, nggak bisa ini. Harus sabar kita. Sebagaimana Nabi Musa disuruh sabar. Pasti Allah ganti. Pasti Allah carikan bagi kita jalan keluar. Dia sampaikan kepada istrinya. Sabar. Ya kan begitu. Iya Pak ya. Jadi harus ada alokasi waktu dan mempersiapkannya lebih awal. Jazakallah khair. Ustaz. Ya, jazakallah khair. Waktunya sudah jam 10, mendekati jam 10 tadi sudah habis. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghubung acara. Ini ada satu di chat, minta doanya agar kita tidak tergesa-gesa Ustadz, sebab kadang-kadang tidak sadar kalau tergesa-gesa. Oh itu ada sebentar ya. Putusnya karena diganggu Bu Sinta ya. Minta doanya agar tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi Iya, sekalian ada alokasi Ustaz, waktu berarti. Kayak orang Jepang, jelas dia. Ditulis itu 7.15, 7.20 per menit itu. Itulah sebenarnya wal asri itu. Ingat umur. Baiklah Pak, kita tutup dengan doa. Pak Agus sajalah doa. Pak Ustadz. oh, tugasnya Ustadz ya. Jadi saya doa kafaratul majlis Ustadz. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakir, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وأزواجنا ولا تضرهم ووفقهم على طاعتك وارزقنا برهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kamarul. Jazakallah khair semuanya. Foto enggak? Boleh. Masih lama kok. Ini